yang belakang-belakang ini lebih nggak usah mas. ada jazz. Sini memang penuh dengan barang. Oh, boy. Tapi ini jadi peredam alami. Kalau ini kosong, agak suaranya. Baru diminta Ustaznya diminta. Ustaz, mohon maaf, ini pas ya misalnya mic-nya ini beda ini. Kalau di sini posisinya dia enggak, suaranya prek-prek gitu. Jadi harus tepat di sini. Iya, lurus pasti posisi. Tapi Ustaz Iqbal keuntungannya powernya luar biasa. Amin. Pakai yang mana, Ustaz? Yang ini atau yang Monggo.
Nanti agak nengok ke sini sedikit nggak apa-apa. Ya, oh posisi gitu bisa ya. Cek cek. Ya, Bisa gitu ya. Bismillah. pakai yang ini. Nengok ke sini sedikit nggak apa-apa. So masuk. Dulu. Gitu. Oh, anu ini loh. Nggak apa-apa. Suaranya berarti dari situ ya Pak ya? Oh. Kenapa? Aman yang besar. Besar kepala sedang besar kepala muncul. Yang ini saja. Ini ayah. Menurut ya, udah. Ya. Kurang keras? Terlalu keras. Terlalu keras. Masih. Terlalu keras. Dikecilin. Ah gitu aja. Ya? Ya. Sebelumnya kita selfie dulu, Pak. Dalam? Selfie dulu. Manusia narsis yang begini. Oke. Oh, udah lama gak dengar ini. Tapi ini bisa ditarik ya? Bisa, bisa. Mitra pendengar, bulan penuh rahmat dan kemuliaan saat ini sedang kita jalani, dan tentu saja adaptasi agar khusyuk menjalankan ibadah juga sedang kita lewati. Nah, meski pandemi COVID masih belum reda, tapi sebagai Muslim, kita tetap harus bersyukur karena telah diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra pendengar. Ramadan adalah bulan yang mengandung peluang emas untuk bertaubat, karena barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam berpuasa, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Sehingga seseorang diumpamakan seperti berada di saat ia dilahirkan.
suci, murni, tanpa dosa. Nah, mitra pendengar, sore ini Serambi Ramadan akan membahas tema Ramadan Jalan untuk Taubat bersama Ustadz Muhammad Iqbal Harun. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat, masih semangat insyaallah. Iya, banyak sekali aktivitas yang harus dilaksanakan saat ini ya. Iya betul. Ya, tapi ini adalah salah satu kenikmatan kita Ustaz di bulan Ramadan ya. Sehingga banyak aktivitas semakin tidak terasa perjalanan kita menikmati atau menjalani ibadah puasa Ramadan ya. Betul, betul. Ya Ustaz, kita sudah sepakat untuk membahas tema tentang Ramadan Jalan untuk Taubat. Baik. Nah Ustaz, momen Ramadan adalah waktu untuk menempa diri dan tentu saja berlomba-lomba meraih pahala, Baik. juga taubat. Jadi bagaimana sebenarnya langkah ideal untuk mencapai keduanya? Fadhol Ustaz, sebagai pembuka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mitra pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya masih sehat dan semangat, masih berlomba-lomba untuk menggapai kebaikan, rahmat, ma'unah, taufik, hidayah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita pada hari ini membahas satu topik yang Masya Allah sangat luar biasa, yang hubungannya sangat erat dengan Ramadan, karena Ramadan juga dikenal sebagai bulan taubat. Kita akan memulai bicara tentang Ramadan, bicara tentang taubat, maka kita akan bicara tentang satu hadis qudsi dari Nabi Muhammad, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian lafalnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan seperti ini: sesungguhnya rahmatku itu bahkan mendahului kemurkaanku. Artinya ternyata dari awal poin saja Allah sudah menjelaskan bahwa Allah itu Maha Kasih, Allah Maha Rahmat, Allah Maha Penyayang, dan Allah Maha Pengampun. Maka Allah ingin membangun satu optimisme dalam diri seorang muslim bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha baik, supaya jangan sampai sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah tapi kemudian dia dikalahkan dengan rasa pesimisme yang luar biasa, sehingga dia enggan bertobat kepada Allah, merasa tak percaya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dosanya kebanyakan, sehingga dia menyatakan sekalian sajalah saya berkubang dengan kesalahan dan dosa. Maka Allah menyatakan dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah, atau la tayasu min rahmatillah, min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa qaumul kafirun. Bahwa orang-orang beriman, jangan kalian merasa putus asa dari kebaikan, rahmat, kasih sayang, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tak akan berputus asa dari kasih sayang Allah kecuali orang-orang yang menentang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari ini bahwa harus kita pahami bahwa Allah Maha Baik, dan bagaimanapun manusia, sebagai kudrati manusia, sebagai hamba yang memang dia melakukan sesuatu dan boleh jadi dia melakukan kesalahan, tapi ternyata Allah membuka pintu taubat. Ikhwan dimuliakan Allah, kita awali juga dengan hadis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis qudsi yang berbunyi seperti ini: wahai anak Adam, jikalau dosamu itu sampai ke membumbung ke angkasa tinggi, kemudian engkau mendatangiku dengan serius, dengan taubah, dengan inabah, engkau minta ampun kepadaku, maka engkau akan kuampuni, kata Allah, dan aku tak peduli seberapa banyak pun dosamu kepadaku. Wahai hambaku, kata Allah, jikalau engkau melakukan kesalahan pada siang hari, kemudian engkau mendatangi pada malam hari, minta taubat, sungguh-sungguh minta ampun kepadaku, kata Allah, maka aku akan ampun. Artinya ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita diizinkan Allah, selama ruh kita belum sampai ke tenggorokan kita, dikatakan dalam hadis malam yugharghir, ternyata kita tetap diberikan izin untuk bertaubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin ini sebagai muqaddimah dahulu, bahwa mudah-mudahan kita sebagai seorang hamba mampu menjadi hamba yang terus membangun optimisme bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang terus menerima taubat dan permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Nah, Ustaz, tadi sempat disampaikan bahwa ketika kita merasa bergubang dalam dosa ini juga sebenarnya kurang baik, bahkan tidak boleh. Bisa dijelaskan? Begini, Ikhwan, bahwa sesungguhnya pada satu saat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memproklamirkan, wahai
para malaikat, para hambaku, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, kemudian ternyata di situ ada Azazil. Azazil ini adalah jin yang kemudian dalam riwayat diambil, di-hire oleh malaikat Jibril, dipelihara, diberikan ilmu, diajarkan zikir, sehingga makomnya tinggi sampai kepada bersama para malaikat. Ya. Disitulah dia kemudian dalam bahasa sederhana memprovokasi malaikat, kemudian muncul bahasa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Tuhan, ketika Engkau menciptakan khalifah di muka bumi, bukankah sebelum manusia itu adalah makhluk? Ada banyak makhluk yang kemudian mereka menumpahkan darah. Mereka saling bunuh, mereka saling menzalimi, mereka saling membuli satu sama lain, bahkan menumpahkan darah. Apakah Engkau akan menciptakan makhluk seperti itu lagi? Maka Allah kemudian membahasakan dengan bahasa yang superioritasnya Allah tunjukkan. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku tahu, mengetahui apa yang kalian tak tahu. Artinya banyak rahasia ketika aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini, maka berarti itu adalah keputusan mutlak dan pasti akan banyak kebaikan di sana. Nah, kemudian setelah diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, kemudian ini makhluk yang merasa mulia yang bernama Azazil ini ketika diperintahkan oleh Allah, usjudu li Adam, kalian bersujudlah, berikan penghormatan kepada Adam. Maka setelah fasajal malaikat kulluhum ajma'un illa iblis, maka semua malaikat itu semuanya mereka bersujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Nah, di situ ada sifat sombong di situ. Kemudian ternyata setelah itu kata Allah, maka wahai iblis, karena dengan sifat sombong maka silahkan engkau keluar dari surga yang itu merupakan lambang rahmat Allah SWT. Setelah itu kemudian iblis dia putus asa. Nah, disinilah iblis. Dia putus asa dan kemudian dia memproklamirkan, wahai Allah, wahai Tuhanku, demi zat, demi kemuliaanmu, maka aku akan menyesatkan seluruh anak Adam semuanya. Akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dan akan aku sesatkan mereka dari jalanmu yang baik. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, para mitra pendengar yang dimuliakan Allah, di sini ternyata satu poin yang kita dapat, ternyata iblis berputus asa rahmat Allah SWT. Dia enggan minta ampun, dia enggan bertaubat. Maka kemudian cara inilah juga kemudian yang dia pakai untuk menyesatkan anak-anak Adam. Salah satunya bahwa siapapun yang kemudian berkubang dengan dosa, kemudian ada rasa ingin bertaubat, maka dia goda tuh dengan cara apa? Dengan cara, udahlah, kamu tuh banyak dosa, kamu tuh banyak kesalahan, nggak mungkin Tuhan terima, nggak mungkin Allah terima. Nah, ini masalah, dan ini memang penyakit, memang iblis seperti itu. Ya, kemudian kalau kita sudah merasa seperti itu, Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Maka, baik, pertanyaan yang bagus, dan ini mestinya harus kita pahami bersama, bahwa agama ini punya kaidah. Dan kaidah yang paling mendasar di dalam Islam adalah Allah Maha Baik. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memproklamirkan kita mengapa Allah menjadikan rukun dalam salat itu suratul Fatihah. Bukan surah Al-Ikhlas yang pendek, bukan surah Wal Asri, bukan Al-Falaq dan Nas, tapi Allah ajarkan kita suratul Fatihah. Karena termasuk bagian dari suratul Fatihah itu ada kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada kata rahmat. Ada dua bentuk rahmat, derivasi kata rahmat itu Rahman dan Rahim. Pecahan rahmat itu ada dua, Allah berikan Rahman dan Rahim. Artinya Allah ingin mengumumkan kepada kita semua bahwa wahai hambaku, aku ini maha baik loh. Kemudian Allah menyatakan inna rahmati wasi'at kulla syai'in, bahwa kasih sayangku, kemudian cinta kasih itu meliputi segala sesuatu. Berarti orang-orang yang pengen kembali inabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah bahwa Allah maha baik. Baiknya Allah itu seperti ini loh. Sebagai ilustrasi, kita sebagai hamba, kita berteman, hari ini berteman dihianati, mungkin masih memaafkan. Besok dia datang minta maaf, masih maafkan. Tapi 3 kali akan ada istilah seperti anak muda sekarang, aku bisa memaafkan tapi aku tak bisa melupakan. Ini kuat ini. Ini kuat manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha baik dan maha pengampunnya Allah. Engkau melakukan apapun kesalahan selama engkau serius kembali kepadaku, maka engkau akan kuampuni, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini ikhwan, para mitra pendengar yang dimuliakan Allah, di sini yang menariknya kita lanjutkan lagi dengan ada Al-Asmaul Husna, ada nama Allah yang 99. Maha pengampunnya Allah itu ternyata ada 2. Pertama Ghafur, 2 Ghaffar. Ini maha pengampun semua. Kemudian para ulama, mungkin kita orang awam ini apa sih bedanya? Sementara dalam bahasa Arab beda bentuk pasti beda kegunaan, beda manfaat, beda arti. Maka
Ghafur itu dikatakan para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Jadi jenis dosa apapun Allah akan ampuni, mau kecil mau besar selama itu bukan syirik maka Allah akan ampuni. Ya. Yang kedua Ghaffar, Allah itu Maha Pengampun dan ampunannya sifatnya terus-menerus berkali-kali. Dan sifat manusia itu kan seperti itu. Kita disebut manusia ini kan dalam bahasa Arab, salah satu kajian semantiknya manusia itu disebut dengan nas. Nasun itu dari kata nasya yansa yang artinya pelupa. Artinya kita bisa salah, bisa lupa, bisa keliru, tapi benar lagi. Maka Allah, karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah sangat paham bahwa dia akan benar, besok akan salah. Maka Allah akan maklumi. Jadi kapanpun dia datang melakukan kesalahan, taubat dengan benar-benar taubat, maka mereka akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat-syaratnya tentunya. Baik Ustaz, kalau kita kembali ke tema kita di sore hari ini, Baik. jadi Ramadan jalan untuk bertobat. Ya. Kalau kita mau mengupas lebih dalam lagi, sebenarnya makna dan keutamaan tobat itu seperti apa Ustaz? Baik. Taubat ini merupakan salah satu wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, ni'mal 'abdu innahu awwab. Bahwa sebaik-baik hamba di mata Allah adalah orang yang melakukan kesalahan dan dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apa makna esensi taubat atau hakikat taubat itu? Ya, taubat ini kan merupakan bagian dari kasih sayang Allah yang Allah nyatakan inna rahmati wasi'at kulla syai'in. Bahwa sesungguhnya kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Rezeki itu kasih sayang Allah. Kemudian diberikan umur kasih sayang Allah. Kemudian ketika bersalah dan Allah maafkan dan ampuni, itu pun bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali kepada Allah itu namanya inabah atau taubat. Jadi taubat merupakan bentuk pengejawantahan sifat kasih sayang Allah yang tak terbatas. Ya, Ustaz, mohon maaf. Baik. Jadi posisi taubat sebenarnya justru ini berada pada apa ya, mutlak kekuasaan Allah ya. Ya. Selama ini justru kan manusia yang merasa saya sudah bertobat kok. Gitu. Jadi dan untungnya saya sudah bertobat, seperti itulah. Ya. Justru merasa taubat itu pada posisi manusia. Ustaz. Ya. Baik, proses berikutnya akan kita kaidah berikutnya yang harus kita pahami setelah Allah itu maha baik, Allah maha penyayang. Maka yang berikutnya Allah itu tetap meminta proses dari kita. Adapun hasil itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini banyak kita yang keliru. Kadang mengapa banyak muncul kemudian ini masuk surga, masuk neraka. Ini orang yang tak paham dengan esensi beragama. Bahwa kaidah beragama itu ranah kita, ranah proses. Ya. Ketika ranah proses berarti apapun yang kita lakukan selama yang terbaik maka Allah akan berikan reward pada hal tersebut. Jadi artinya bahwa taubat itu merupakan ikhtiar kita untuk mendekat kepada Allah, untuk membuka pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya kita tidak bisa memastikan seorang tersebut taubatnya terima atau tidak. Tetapi dikatakan ulama, walaupun seperti itu kan ada indikator-indikatornya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi artinya dikembalikan kepada pertanyaan tadi bahwa bagaimana esensi taubat, bagaimana ada orang merasa, saya sudah taubat kok. Itu kan pasti itu akan muncul dari orang-orang yang daripada nggak taubat, mending taubat. Artinya dia belum sampai kepada esensi merasa menyesal dari perbuatannya yang merupakan ruh dari taubat itu sendiri. Saya sudah taubat kok. Nah, itu kan sudah taubat kok itu artinya asal-asalan saja. Sementara syarat taubat itu adalah an-nadamah, al-juhdu wan-nadamah, bahwa betul-betul serius menyesali. Dia merasa bahwa ya Allah aku salah ya Allah. Nah, itulah taubat. Jadi kalau astagfirullahaladzim itu bukan taubat, itu baru lafaz taubat saja. Nah, ini kan yang harus kita pahami. Bahwa kita istighfar apakah sudah taubat belum? Ya belum tentu. Semuanya itu kan kembali kepada hati kecil yang merupakan barometer benar atau tidaknya perbuatan kita. Iya, kalau begitu begini Ustaz ya. Ya. Seberapa banyak ya kita Ya. istighfar, Ya. tapi belum ada rasa penyesalan Betul. atau merasa benar-benar bertobat itu Ya. juga tidak ada artinya. Oh, ada dong. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat menghargai usaha hamba. Bahwa dalam bahasanya bahwa Allah Subhanahu wa taala kan seperti ini. Ada orang yang pada satu saat dia datang ke pengajian, tapi datang ke pengajian itu bukan untuk ikut pengajian, tapi dia tunggu temannya karena ada janji. Ternyata rahmat Allah itu tetap diberikan kepada orang. Mengapa? Setidaknya kehadirannya kepada masjid tersebut atau majelis tersebut, dia sudah mendekat pada pintu kebaikan. Artinya tetap bahwa maha baiknya Allah itu sangat absolut luar biasa, tak terbatas dengan apa yang kita lakukan.
Walaupun kita astagfirullahaladzim, minimal saat itu kita tidak melakukan kemaksiatan sudah dapat pahala. Yang kedua, ketika kita mengucapkan tersebut, ternyata kita sudah membasahi lidah kita dengan kalimat Allah loh. Artinya kita tidak menghibah orang, kita tidak dalam bahasa Jawa itu ngerasani orang, misalnya kita tidak lakukan itu, tapi ternyata lidah kita pilih untuk melakukan kebaikan dan pasti Allah hargai. Itulah maha baiknya Allah SWT. Jadi tetap, walaupun tetap semuanya akan lebih jauh berharga, itu dimulai dengan hati yang betul-betul tulus. Ya, baik, terima kasih Ustadz dan mitra pendengar, saya undang Anda untuk bergabung di 0812-3343-7460. Sekali lagi, saya undang Anda bergabung di 0812-3343-7460. Silakan sampaikan pertanyaan Anda terkait tema di sore hari ini, Ramadan adalah jalan untuk bertaubat. Sambil nunggu pertanyaan, sambil nunggu pertanyaan nanti ada. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya yang Baik. mewakili saudara-saudara kita ini, Iya. yang saat ini menikmati Serambi Ramadan di 103,5 suara MM. Jadi terkait dengan tobat ini ada kalanya saya katakanlah ya sudah merasa bertobat, kemudian menjalankan syariat agama dengan baik, kemudian ikhlas. Iya. Nah, apakah ini juga sudah bisa dinilai atau dikatakan sebagai bentuk tobat? Baik. Kita awali taubat dengan penjelasan para ulama bahwa taubat itu kan pertama an-nadamah. Taubat itu adalah perasaan menyesal dan bersalah atas apa yang kita lakukan. Bahasa Jawanya itu feeling guilty. Ya, merasa bersalah dari apa yang kita lakukan. Merasa bersalah loh, bukan mengucapkan salah. Ya. Artinya ketika seorang merasa bersalah, betul-betul perasaan itu adalah sesuatu yang muncul dari hati. Ya. Dan ini kita semua sudah jamak mengetahuinya. Kalau ada orang bilang, I love you, saya minta maaf, itu kan bukan dari hati. Karena sesuatu yang terpancar dari hati itu akan kerasa. Ya. Karena bahasa verbal itu hanya sekedar ungkapan dari penggambaran apa yang terjadi di hati kita. rasa bersalah tidak Rasa bisa bersalah diungkapkan dengan cengengesan. nggak bisa. Biasanya minta maaf sambil garu-garu ya nggak akan diterima. Tapi misalnya, ya Allah, saya minta maaf banget. Nah itu ketahuan. Nah, jadi an-nadamah itu sangat dinilai oleh Allah SWT. Ya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, mitra pendengar, ya dimanapun Anda berada, bahwa ketika seseorang merasa bersalah, perasaan itu betul-betul muncul dari hati yang dalam. Ada satu kisah ini. Ya. Ada seorang hamba yang dia ini pencuri ulung. Pencuri ulung, kemudian kerjanya dia qiyamul lail juga. Qiyamul lail maksudnya beraktivitas di malam hari. Ya. Jadi jam 2, jam 3. Nah, ketika dia sudah melakukan satu operasinya itu rata-rata berhasil. Sampai pada satu saat, kemudian di waktu malam hari yang dalu-dalu waktu pagi-pagi buta itu, dia masuk ke satu rumah dan dia sudah berhasil. Tiba-tiba ketika ingin dia mengambil harta orang isi rumah tersebut, tiba-tiba ternyata dia mendengar ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bahwa bukankah sudah sampai saatnya bagi orang yang beriman kepadaku, kata Allah, untuk mengkhusyukkan hatinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ayat ini dia teriak betul-betul, kemudian dia pingsan. Dan ketika dia pingsan, kemudian dia merasa bertobat kepada Allah, minta maaf kepada tuan rumah, dan akhirnya dia betul-betul taubat. Nah, setelah itu dia tak pernah mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dan ternyata siapa dia? Dia adalah seorang yang dikenal sebagai ulama besar, Fudail bin Iyad. Ulama besar yang luar biasa, menjadi alim, menjadi masyhur, orang yang luar biasa. Karang kitabnya banyak. Ternyata mantan pencuri. Nah, tapi ternyata dari situ ketika dia mendengarkan Al-Quran itu betul-betul merasa menyesal, malu kepada Allah, tak akan mengulangi. Nah, jadi isyarat seorang bertaubat itu ternyata selain dia an-nadamah, selain dia merasakan menyesal dari perbuatannya, kemudian selanjutnya dia inabah, minta ampun kepada Allah dengan sebetul-betul minta ampun. Kemudian selanjutnya dia menggantikan apapun yang dilakukan dengan perbuatan yang baik. Nah, ini yang penting, esensinya adalah bahwa orang yang taubat itu tidak seperti ini ya. Sering saya sampaikan di majelis, di pengajian seperti ini. Ada orang yang dia mungkin mantan preman, dia mantan apa. Kemudian merasa sudah taubatnya diterima, kemudian
bertahun-tahun dia beramal soleh, bertemulah sama anak yang pelaku kemaksiatannya di bawah dia. Terus dia bilang, maksiatmu tuh belum, kakak ini sudah, kau ini yang baru 1 botol saja sudah melayang-layang, kakak dulu tuh 2 lusin itu belum apa-apa. Itu artinya dia bangga dengan Apa yang sudah kemaksiatan. dilakukan dulu. Iya, sementara Allah sudah tutup aibnya. Ya. Nah itu tidak dikatakan taubat. Jadi taubat itu bagaimana supaya seluruh aibnya itu tertutup sampai dia mati. Kalaupun terbuka, bukan dia yang buka. Oke. Nah ini esensinya kan kadang orang merasa ketika dia, kau belum apa-apa deh, kau belum apa, ini kakak ini sudah. Kakak ini zaman dulu. Kalau zaman dulu kebangga dengan kemaksiatan. Sementara syarat esensi taubat itu adalah an-nadamah, penyesalan seumur hidup. Bukan menyesal ketika taubat istighfar saja. Nah ini yang kemudian ikhwan selanjutnya lanjutkan dengan beristighfar kepada Allah. Selanjutnya gantikan prestasi keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan. Tsumma atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahwa ketika kita lanjutkan keburukan kita tutup dengan taubat dan kita gantikan dengan kebaikan, itu disebut dengan taubatan nasuha. Ustaz, apa yang terjadi? Apakah kita termasuk berdosa, Ustaz, ketika Ya. kita mengungkapkan apa yang sebenarnya sudah tidak layak untuk Betul. kita sampaikan? Ya. Dan itu adalah masalah. Iya, nggak boleh dong. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena Allah itu kan sattarul uyub. Kemaksiatan itu yang kita lakukan itu kan sebenarnya aib ya. Ya. Tak boleh diungkap. Kalau dia bukan aib, kelak di akhirat pasti kita akan bangga dengan perlakuan kita tersebut. Tapi ternyata di akhirat kita pasti tutup muka. Malu kepada Nabi, malu kepada sahabat, malu kepada orang tua kita bahwa kasus kita dibukakan oleh Allah. Apakah aib? Itu bukan. Itu kan aib. Berarti kalau dia aib, ngapain kita buka? Nah itu. Berarti nggak boleh kita, bangga. Bolehlah kalau kita ingin menceritakan untuk memotivasi bahwa ada fulan bin fulan zaman dulu. Dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa, istighfar. Jangan sampai lakukan, nah itu boleh. Tapi kalau dia mengungkapkan, aku zaman dulu, kan tetap kembali kepada hati keras saya. Hati kecil, ada yang merasa betul-betul pengen memberikan nasihat dari pelajaran, supaya dapat pelajaran dari kejadian tersebut. Tapi ada yang kemudian yang menceritakan dalam konteks rasa bangga. Itu beda. Dan hati kita sendiri masing-masing yang tahu. Nah, yang jenis yang kedua ini yang nggak boleh. Tapi untuk misalnya menyadarkan orang, memberikan pelajaran, jangan sampai ini dan itu boleh-boleh saja. Dan bila perlu, tidak usah perlu sebut nama. Karena Allah sudah tutup aib kita sehari semalam, ngapain kita buka? Iya, seperti itulah mitra pendengar, ternyata taubat itu tidak seperti yang selama ini kita pahami, kita ketahui. Dan ada banyak hal yang sebenarnya perlu kita jalankan. Nah, Ustaz, kalau sudah diceritakan sebegitu detail ya tentang taubat ini, kalau bisa kita ukur ini posisi taubat dalam hidup manusia ini berada di mana, Ustaz? Atau seberapa penting gitu? Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan, wahai manusia, sesungguhnya aku istighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya itu setiap hari 100 kali. Nabi yang maksum. Ya. Maksum itu artinya sebagai manusia beliau bisa jadi salah, tapi tak dihitung sebagai dosa. Dan Nabi tak pernah melakukan kesalahan dan dosa sebenarnya. Ya. Artinya untuk perbandingan, beliau yang sebegitu saja istighfar dan taubatnya 100 kali per hari. Ya. Lah kita di mana? Lah kita ini masih nikmat mencari aib orang lain. Terus masih kepo dengan urusan orang lain. Ketika ada orang menderita, kita, kau syukurin itu sudah, kau rasakan sudah, itu kan dosa semua. Yeah. Nah, artinya itu, yang seperti itu harus kita taubati. Bahkan boleh jadi ketika kita membroadcasting satu pesan, broadcasting yang setelahnya salah, apalagi menyangkut seorang, tidak cukup taubat, minta maaf dulu dengan orang tersebut. Jadi ternyata taubat itu berat, tapi harus dijalankan. Yeah. Jadi berarti kita harus tiap hari untuk taubat. Ikhwan dimuliakan Allah, ini penting sekali supaya kita tahu bahwa kita ini tak akan pernah lepas dari kesalahan dan dosa setiap hari. Tapi karena mungkin sudah saking terbiasanya kita melakukan kesalahan, maka kita menganggapnya satu hal yang tak bersalah. Maka disitulah esensi taubat itu perlu kita laksanakan. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Mitra pendengar, terima kasih yang sebesar-besarnya juga yang disampaikan kepada para jamaah di Masjid Darul Sa'adah, kepada ibu-ibu di area Highland yang telah bersedia dan ikhlas memberikan takjil untuk berbuka puasa, baik di Masjid
Darussaada 68 maupun di Musula Al-Munawwaroh di Hidden Valley. Nah, petugas takjil pada hari ini, Selasa 5 April, atau 3 Ramadan, adalah ibu-ibu dari RT 5, kemudian RT 6, dan RT 7. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas kebaikan ibu semua dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz, ini kita sudah sampai di menit yang ke 59 dari jam 4 sore. Baik. Ini ada kuis Ustaz untuk saudara-saudara kita, untuk para pendengar suara HMM di mana saja berada. Kuisnya ada hadiah kan? Ada hadiahnya 2 voucher masing-masing Rp100.000 Ustaz. Untuk saya boleh. Pertanyaannya tadi sudah disampaikan sebenarnya materinya oleh Ustaz Iqbal, siapa iblis yang menggoda manusia yang merasa terus berkubang dengan dosa Ustaz ya. Iya. Oke, mitra pendengar silakan pertanyaannya, siapa iblis yang menggoda manusia agar terus merasa berdosa? Jawabannya di 0812-3343-7460. Sekali lagi di 0812-3343-7460. Oke, Ustaz, kita lanjutkan obrolan kita sambil menunggu teman-teman untuk bergabung di kuis di sore hari ini. Ya. Sebegitu penting, Ustaz, Ya. terkait dengan tobat ini. Mm. Tapi pada posisi itu pula kita sering merasa lemah. Ya. Silakan. Baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan, Sebentar, Ustaz. Ya. Mohon maaf, ini sudah ada yang bergabung, Baik. sehingga kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan? Dengan Afif, Pak Sabto. Oke, Mas Afif, silahkan Mas Afif. Di mana ini? Waalaikumsalam. Di Pondok. Ya, silakan. Jawabannya apa? Jawabannya ada di Bagaimana, Ustaz? Wah, betul. Kok betul ya? Alhamdulillah saya salah biar untuk saya bocor. Terima kasih, Mas Afif. Terima kasih, jawaban Anda benar sekali. Jazakallah. Oke, baik. Terima kasih Mas Afif sudah menjawab pertanyaan di sore hari ini. Rp100.000 untuk Anda. Silakan Ustaz, tadi terkait dengan kelengahan kita untuk bertobat. Baik, sebelum saya jawab tentang kelengahan kita untuk bertobat, ada satu kisah yang menarik. Mungkin Pak Sabto juga tahu ya, bahwa satu tokoh yang saya terus kagumi sampai sekarang itu adalah Ki Haji Sami'un Jazuli, Gusmi, Ya. Pelosok Kediri, Masya Allah. Tetangga saya. Masya Allah, luar biasa. Kalau bagus dibilang tetangga ya. Iya, biasa. Oh itu ya. Jadi beliau ini taubat dakwahnya itu nggak umum, Betul, Ya. betul. tidak mainstream. Jadi ketika beliau berdakwah itu ke diskotik, ke wanita-wanita yang ya dalam kondisi imannya lemah, laki-laki dalam kondisi imannya lemah. Tempat-tempat orang yang berjudi gitu. Iya, para pelaku maksiat. Dan beliau datang dengan kasih sayangnya, mewakili kasih sayangnya Allah SWT, satu persatu diselamatkan. Ini yang menariknya adalah kita tidak bicara prosesnya, kita bicara hasilnya. Ya. Ternyata kemudian beliau membuat satu perkumpulan Bikrul Ghafilin. Nah, itu Masya Allah. Kaitan dengan lengah tadi ya. Ya. Ada Ghafilin dengan lengah. Tapi juga beliau membuat satu halaqah firqah yang disebut sebagai Jantiko Mantap. Betul. Ya, Jamiah Hafidh dan Hafidhah, Qari dan Qari'ah itu perkumpulan Qari dan Qari'ah mantap. Mantap itu ternyata mantap bahasa Indonesia, mantap juga bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu artinya yang mantap, yang luar biasa. Tapi mantap di sini juga dari bahasa Arab, mantaba. Mantaba artinya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Ya, artinya ternyata beliau mencari tempat lahan dakwah yang tidak terfikirkan oleh orang banyak. Dakwah di masjid itu biasa, dakwah di sini biasa, dakwah di situ biasa. Tapi dia dakwah ke tempat orang-orang yang sedang lengah. Ya. Makanya beliau kemudian membuat zikrul ghafilin, zikirnya orang-orang yang lengah. Nah, bagaimana posisi kita sebagai hamba yang sering lengah banget? Ya ini kan memang karena manusia ini kan senantiasa dalam bahasa Arab itu taswifut taubah. Taswifut taubah itu artinya menunda-nunda taubat. Ya. Kita merasa bahwa dengan sehat saya masih panjang umur, dengan uang banyak saya masih bisa melakukan apa-apa, saya masih kuat, saya masih sehat, saya masih segala macam. Padahal kita lupa bahwa Allah itu sengaja merahasiakan kapan kita mati supaya kita bersegera untuk bertaubat.
Ya kalau kita tahu taubatnya kapan, bahkan mungkin kita akan tenggelam dalam kemaksiatan lebih parah lagi. Tapi Allah sengaja kemudian merahasiakan itu supaya kamu lo lihat pelajaran sehari-hari. Ternyata tuh mati bukan perkara sakit. Ternyata mati bukan perkara sudah pensiun atau belum pensiun. Sudah tua. Sudah tua. Tapi ternyata mati itu dikatakan orang-orang kita bahwa mati itu seperti pohon kelapa. Bahwa yang putihnya dia jatuh, kemudian yang calon degannya dia runtuh, kemudian degannya dia bisa ucul lepas, apalagi yang tua. Ya, artinya ternyata ikhwan bahwa taubat yang sering ditunda itu muncul dari orang-orang yang merasakan bahwa mati saya masih lama, dan itu satu kesalahan dan yang harus diistighfari sebenarnya, bahwa orang-orang sering lengah dalam taubat adalah orang-orang yang harus kita ingatkan bahwa hidup kita cuma sebentar dan kita tidak tahu kapan. Hari ini kita sholat di depan, boleh jadi kita sudah di depan imam. Hari ini kita belakang imam, boleh jadi kita depan imam besok. Artinya depan imam artinya kita disolat. Hari ini kita mengantarkan jenazah, boleh jadi kita besok yang diantarkan oleh orang lain. Nah, mumpung itu masih belum terjadi, maka kita pergunakan diri kita untuk terus minta maaf kepada Allah atas kesalahan yang sedemikian banyaknya kepada kita. Ya, memang seperti itulah posisi kita, Ustaz. Dan Ya. kalau menyinggung tentang Gusmi tadi, memang ada satu yang tidak pernah saya lupakan, Ustaz. Ya. Sedikit cerita lagi menambah apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi. Ya. Jadi pada suatu hari saya nonton wayang kulit, Ustaz. Ya. Kesukaan saya. Masya Allah. Ketika jalan itu, di salah satu arena perjudian itu ada beliau. Iya. Dan ketika sudah selesai, Ustaz, karena sudah adzan subuh, Iya. ini masih ada beberapa orang. Hmm. Ketika adzan sudah berkumandang, ini beberapa orang diminta untuk memijat. Ketika adzan selesai, kenapa kamu memijat saya? Saya kan disuruh Gusmi. Kamu disuruh Tuhan, kenapa kamu nggak sholat? Masya Allah. Kok malah kamu mengiyakan undangan saya? Langsung bubar, Ustaz. Termasuk saya. Tapi bukan ikut ya, bukan. Jadi Luar biasa. memang dakwah-dakwah seperti itulah yang kadang-kadang masih masih terasa aneh, dan tapi kadang-kadang kita rindukan, Ustaz. Betul. Jadi pemicu atau cemeti yang luar biasa bagi kita bahwa ternyata ada sosok-sosok yang seperti itu di tengah-tengah kita. Ya. Baik, terima kasih Ustaz, dan Ya, kita lanjut pada tema kita di sore hari ini, Ramadan Jalan untuk Taubat ya. Ya. Tadi sempat disinggung tentang menunda-nunda taubat. Ya. Perbuatan menunda-nunda ini bukan hanya taubat, sebenarnya. Ya. Dalam aktivitas apapun kita ini sering menunda-nunda. Ya. Apa obatnya? Baik, kami akan awali dengan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatakan seperti ini, badiru bil a'malis shalihat fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi min wa yusbihu yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Bahwa beliau menyatakan seperti ini, bersegeralah kalian untuk beramal saleh, karena kelak pasti akan terjadi fitnah-fitnah yang ketika dia terjadi, fitnah itu seperti potongan malam yang sangat gelap. Artinya seperti kalau kita mati lampu, tak punya lampu, HP kita lowbat, tak ada cahaya, kita tak tahu kemana arah jalan keluar. Artinya kondisi ketika fitnah itu terjadi, ketika kita menunda-nunda amal soleh, menunda taubat, maka kita akan masuk pada satu masa di mana kita sudah tak tahu lagi pekerjaan ini salah atau tidak. Bahkan kita sudah tak merasa ini bahkan bukan merupakan satu dosa. Ya. Contoh seperti ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam ini bacaan apa ini? Saya boleh sudah. Nah itu merupakan satu dosa. Ya. Merasa lebih baik dari imam. Kemudian ketika hakikatnya esensi sholat kita ingat kepada Allah, tapi cari-cari kesalahan orang lain. Dan kita menganggap itu sebagai satu kebiasaan. Dan saking biasanya itu menjadi satu hal yang lumrah bagi kita. Nah jadi itulah hal mengapa orang banyak sekali menunda-nunda taubat, menunda amal soleh, karena mereka saking terbiasanya dengan satu kesalahan sehingga mereka tak merasakan bahwa itu sebagai satu bentuk kesalahan. Maka menunda amal soleh, menunda taubat, menunda hal-hal yang baik itu adalah merupakan satu hal yang harus kita perbaiki. Ikhwan, jikalau kita sadar saat ini di bawah bumi yang kita pijak, betapa banyak miliaran manusia berdoa kepada Allah, Rabbirji'un,
Ya Allah, tolong kembalikan aku untuk kembali ke bumi lagi, untuk Engkau hidupkan lagi. Apa kuncinya? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Cuma satu saja, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk lau-lau, bukan untuk apa-apapun itu. Ternyata untuk beramal soleh. Nah, ternyata ikhwan, beramal soleh, termasuklah taubat, merupakan hal yang jangan sampai kita tunda-tunda. Dan Ramadan sengaja Allah berikan segala bentuk kebaikan, balasan yang berlipat ganda, supaya kita punya motivasi untuk melakukan kebaikan itu. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita mengharapkan janji yang baik dari Allah, kita punya semangat. Sehingga ketika 30 hari kita terbiasa melakukan kebaikan itu, maka diharapkan Syawal dan berikutnya kita terbiasa untuk melakukan kebaikan tanpa menunda-nunda lagi. Karena sudah jadi habit yang 30 hari dilaksanakan kan. Karena kan kita ini butuh pengulangan terus-menerus, sehingga itu menjadi satu kesadaran yang dalam bahasa subconscious mind sudah menjadi masuk ke alam bawah sadar kita. Bahwa ketika kita sudah terbiasa amal soleh, sudah terbiasa, nanti ketika selesai Ramadan diharapkan keterbiasaan amal soleh itu tetap berlanjut sampai ke 11 bulan berikutnya. Begitu kira-kira. Oke, baik. Ustaz, tadi disinggung terkait dengan ketika kita menjalankan sholat kemudian kurang sreg dengan sesuatu yang ada di situ ya. Ada satu pertanyaan dari 1168 nomor akhirnya. Ustaz, bagaimana kalau misalnya pada satu saat kita mendengar bacaan kemudian kita merasa tidak nyaman, karena di sini jam itu padat sekali Ustaz, sehingga mohon maaf ketika ada imam yang bacaannya agak pelan, ini kita agak merasa risau Ustaz. Masa telat. Iya. Bagaimana Ustaz? Baik, ikhwan dimuliakan Allah. Islam ini kan agama yang saling melengkapi. Tidak cukup satu arah, tapi Islam itu berjalan dua arah. Artinya sebagai makmum kita harus paham, sebagai imam juga harus ngerti. Ini penting. Jadi harus ada kolaborasi nih. Jadi makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyatakan idza amma ahadukum falyukhaffif, apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam, diringankan, disederhanakan, bukan 4 rakaat jadi 2 rakaat, tapi yang biasanya kalian baca Al-Baqarah, ya bacalah wal asri yang cuma 3 ayat. Kasihan yang di belakang itu ada yang mau kejar bis, ini jam 4 mau masuk, nanti ceklok terlambat, tidak gajian lagi. Kemudian boleh jadi di belakang ada anak kecil yang mau pup, boleh jadi ada orang tua yang kakinya sudah gemetar dari tadi. Ternyata bagi seorang imam itu harus tahu kondisi lingkungan. Maka Rasulullah SAW ketika beliau sebelum sholat balik ke belakang nih, ke belakang yang hadir siapa. Maka ketika itu beliau akan sederhanakan sholat. Bahkan dalam satu riwayat, jikalau aku tak mendengar rasanya tangisan anak kecil, pengen rasanya aku tuh panjangkan sholat. Tapi ternyata ada anak kecil yang menangis di belakang, beliau sederhanakan. Berarti beliau adalah orang yang sangat humanis. Berarti imam itu salah satu syaratnya itu adalah orang yang humanis, yang pandai merasa, bukan merasa pandai. Pandai merasa bahwa di belakang ini mungkin ada orang punya hajat, orang yang punya keperluan, ada yang sedang sakit, ada yang kebelet, ada yang mau tagih hutang, ada yang mau dikejar pesawat, kita kan nggak ngerti. Maka mestinya imam itu harus pandai. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan makmum yang kemudian ternyata dia telat. Ada kemudian beberapa solusi yang bisa dilakukan. Satu. Boleh jadi kalau sudah kita tahu bahwa imam itu memang biasa panjang, maka mungkin kita bisa agak sedikit terlambat ke tempat yang kita bisa tempat kerja, selama sholatnya waktu sholat belum habis, kita bisa laksanakan sholat di tempat tersebut dengan kita cari teman-teman untuk berjamaah. Nah, ini kan berjamaah juga. Yang kedua, memang kalau memang sudah saya tak menemukan saya belum menemukan dalil tentang satu hajat atau keperluan. Tapi ketika seorang sudah ketikanya saking panjangnya imam, kemudian dia sudah enggak tahan kebelet, maka dia bisa mufarik. Mufarik artinya dia berpisah dari sholat berjamaah, terus dia sholat sendiri kemudian salam, terus habis itu ngacir. Nah, tapi selanjutnya apakah kemudian ranah pekerjaan itu masuk dalam konteks ini? Saya belum bisa menjawab. Wah, terlambat ini. Lain kali berarti pilihlah tempat yang kira-kira yang kita bisa laksanakan sholat berjamaah, kita bisa sama teman-teman bisa mengkondisikan itu. Kira-kira. Ya, baik. Terima kasih Ustaz dan mitra pendengar. Terima kasih untuk pertanyaan Anda yang sudah Anda sampaikan via WhatsApp di 0812-3343-7460. Pertanyaan selanjutnya dari 7128 Ustaz.
Ya. Pada masa awal-awal pandemi, situasi sangat sulit sekali. Banyak keluhan, kita merasa sangat putus asa terkait dengan banyaknya kesulitan yang kita alami, sehingga kadang-kadang banyak sekali perasaan saling menyalahkan. Bagaimana cara untuk bertobat, Ustaz? Terutama pada seseorang yang sama sekali tidak kita kenal dan tidak pernah kita temui. Saya belum paham dengan konteks menyalahkan itu dalam makna apa. Mungkin begini, saya bisa menangkap dari ini. Iya. Kita melihat di TV misalnya, Iya. kita tidak serg dengan keputusan yang disampaikan. Oke. Ya, kita hanya mengenal via televisi saja, sementara secara Iya. personal sama sekali kita tidak mengenal. Iya. Ada. Allah menyatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahwa kelak pada hari kiamat kelak, manusia yang diselamatkan Allah itu adalah orang yang mendatangi Allah dalam biqalbin salim, dengan hati yang sehat, hati yang selamat dari amarah, dari angkara murka, dari dendam, dari bakhil, dari sombong, dari apapun. Ya. Artinya ternyata bagi kita sebagai seorang mukmin kan seperti ini. Kita merasa sesuatu itu akan berat manakala kita tak punya pembanding sebenarnya. Kalau kita punya pembanding, maka terkadang kita akan menyukuri bahwa kita akan lebih bagus nasibnya dibandingkan yang lain. Itu satu. Contoh sebenarnya, kalau saya sakit asam urat misalnya, Pak D ternyata sakit jantung. Wah, alhamdulillah ya Allah, daripada Pak D sakit jantung, saya masih asam urat. Terkadang iman kita masih dalam ranah seperti itu. Supaya sebagai batu loncatan untuk bersyukur bahwa ternyata kita masih lebih beruntung dibandingkan dengan yang lain. Nah, tetapi alangkah lebih bijaknya kalau pembanding itu kita kaitkan dengan akhirat kelak. Artinya apa? Artinya contoh seperti ini. Hidup kita susah, hidup kita dengan segala kesulitan, keterbatasan ekonomi, bahkan mungkin harus menghutang. Tapi kita harus ingat bahwa sesusah-susah manusia di dunia tidak akan susah nasibnya di akhirat kelak. Itu pasti, dan itu sudah satu kepastian. Bahwa pernah dalam satu riwayat bahwa saya sering sampaikan di ceramah di Darussaada juga, bahwa kelak di akhirat akan didatangkan dua hamba. Yang satunya dia secara hitungan dunia orang beruntung, dia kaya, dia sehat, dia hebat, dia pejabat, pendapatan banyak, tapi dia tak beriman kepada Allah, mati dalam kondisi tak beriman. Kemudian ada yang satunya dia sengsara, dia bahasa Betawinya kebelangsak gitu. Hidupnya sudah susah, banyak utang, sakit-sakitan segala macam, tapi dia beriman dan mati dalam kondisi iman. Maka dua orang ini oleh Allah didatangkan pada hari kiamat. Yang satu yang bejo di dunia ini, kemudian Allah perintahkan malaikat, masukkan sebentar dia ke dalam neraka, celupkan sebentar dan cabut lagi. Dicelupkan sebentar, tak sampai 1 menit, sampailah dia dihadirkan kepada Allah. Wahai hambaku, pernahkah engkau merasakan kenikmatan sebelum ini? Ya Allah, demi kebesaran dan kehebatan, aku tak pernah merasakan kenyamanan, kenikmatan sebelum ini. Jadi 1 menit seorang berada di nerakanya Allah menghapuskan memori kesusahan, kesenangan dia selama di dunia. Tapi sebaliknya datang orang yang selama di dunia hidupnya, dari awal sampai dia mati, dia ternyata dia susah hidupnya. Tapi dia beriman kepada Allah. Maka Allah izinkan, masukkan dia sebentar ke dalam surga, hadirkan lagi ke sini, di depan pengadilan Allah. Maka ini orang kemudian dimasukkan ke dalam surga sebentar, tak sampai setengah menit di dalam surga, dihadirkan lagi ke depan Allah. Wahai hambaku, pernahkah engkau merasakan penderitaan sebelum ini? Katanya, ya Allah, demi kemuliaanmu aku tak pernah merasakan penderitaan sebelum ini. Nah, artinya riwayat ini menjadi pembanding bagi kita yang mengakunya beriman. Yuk kita timbulkan kesadaran dalam hati bahwa sesungguhnya mari kita sering-seringlah bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan akhirat nanti. Supaya apapun yang kita rasakan di dunia itu tak akan ada bandingannya kalau dengan penderitaan di akhirat. Dan supaya kita bersyukur kepada Allah sesusah-susah kita, bagaimanapun kondisinya, jangan sampai membuat akhirat kita akan menjadi akhirat yang bermasalah. Siapa yang bermasalah di akhirat adalah orang yang hatinya penuh dengan penyakit, penuh dengan emosi, menyalahkan orang lain, kemudian dendam pada orang lain. Kalau dia tak bikin ini, saya tak akan begini. Kalau dia tak bikin keputusan itu, kami tak akan begini. Yakinlah sebagai orang beriman bahwa semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita acceptance kita, bahwa bagaimana cara kita menyikapi dan menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau mau tak ada corona, bahkan banyak hal-hal yang lain Allah ingin timpakan. Yang Allah ingin dari kita
kita ini betul-betul serius atau tidak jadi hamba Allah atau tidak. Jadi artinya apa? Bagaimana kalau kita sering menyalahkan orang lain? Pernah salah satu ada orang teman dia karyawan Freeport memberikan ilmu kehidupan kepada saya. Dia dapat dari kiai. Maka dikatakan, sini muridku, itu kau lihat orang itu. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Wah, kiai itu orang pelaku maksiatan, badannya tato, penjahat segala macam. Kata kiai, baik, sekarang kau sholat 2 rakaat. Sekarang bagaimana pendapatmu tentang dia? Ya Allah, dia itu manusia, hamba segala macam. Nah, dapatkan intinya ya. Iya. Kata kiai, ketika engkau mampu menyalahkan, mencari kesalahan orang lain, sebenarnya yang bermasalah itu adalah bukan orang tersebut, tetapi hati. Ini yang susah nih, Pak. Iya. Artinya ternyata orang yang berpenyakit hati, semenit dia ketemu, misalnya saya penyakit hati ketemu Pak Adi 1 menit, sudah 100 kesalahan Pak Adi saya temukan, Ya. Karena hati saya sakit. Tapi ketika hati kita yang baik, selamat dari penyakit hati, 1 menit kita ketemu, 100 kebaikan bisa saya temukan. Berarti ternyata ini kan cuma alasan dan cara Allah untuk melihat hati kita ini sudah bersih atau belum. Allah berikan instrumen ini, ada memberikan putusan ini, Allah berikan corona, diberikan ekonomi yang susah. Allah tuh akan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Siapa di antara kamu yang amalnya tetap menjadi amal yang terbaik di depan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustaz, tadi ada sebuah keterangan yang cukup menggelitik. Iya. Ketika kita melihat seseorang yang ada di bawah kita Iya. itu kan ada perasaan syukur. Iya. Tapi bagaimana rasa syukur itu tidak melelahkan kita, Ustaz? Misalnya begini, wah, orang itu sakitnya lebih parah daripada saya. Iya. Jadi saya begini aja nggak ada masalah. Seperti itu, Ustaz. Ya, dia berpikir seperti itu sudah masalah. Kenapa masalah? Karena kita ini kan tiap hari umur kita kan terus berkurang, Ya. bukannya bertambah. Artinya jatah hidup kita ini, orang ini kan kita kan konsep kehidupan kita bahwa hidup kita sudah tertentu dan semakin hari bahwa kita ini sedang menjemput kematian masing-masing. Nah, berarti kalau orang merasa wah dia itu sakit jantung, saya sakit kaki saja, berarti masih aman ini, masih lama, itu kan penyakit itu masalah saudara. Ya. Karena mau sakit atau tidak, ajal tetap akan ditentukan oleh Allah. Apa itu ajal? Ajal itu adalah ketetapan yang Allah tetapkan kepada seorang hamba bahwa softwarenya bernama ruh itu masih dilekatkan kepada hardwarenya bernama jasad. Ketika softwarenya sudah dipisahkan dari hardwarenya, selesai sudah. Tidak harus sakit, tidak harus tua, tidak harus kecil, tidak harus apapun itu. Ya artinya semakin lama kita ini akan mendekati masa expired kita masing-masing. Ya. Dan kalau orang, wah ini dia sakit, ini saya masih, itu berarti orang yang masih menganggap bahwa matinya itu gara-gara sakit. Sementara kita tahu itu kan gara-gara ajal. Dan apabila sudah datang ajalnya, artinya sudah datang keputusan Allah untuk orang tersebut, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, bahwa 1 detik tak bisa dimajukan, 1 detik tak bisa dimundurkan. Dan itu esensinya seperti itu. Jadi kalau melihat rasa syukur kemudian terlena, itu bukan syukur sebenarnya. Justru syukur itu esensinya adalah untuk memotivasi seorang untuk memanfaatkan apapun yang Allah titipkan untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dikatakan dalam bahasa yang sederhana, sarfun ni'am ila ma yurdil mun'im. Bahwa syukur itu adalah untuk mempergunakan segala fasilitas yang Allah gunakan untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya amal soleh dan taubat. Ya. Baik, Ustaz. Dan suasana pandemi saat ini, Ustaz, Ya. ini jelas membuka mata kita bahwa ada sebuah makhluk ciptaan Allah yang bernama virus yang mampu Ya. meluluhlantakkan Ya. tatanan dunia, Ustaz, termasuk peradaban. Betul. Dan itu sebenarnya membuktikan bahwa kita sebagai manusia sejatinya lemah dan sangat terbatas kemampuan kita, dan sekaligus juga membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya. Nah, Ustaz, bagaimana peristiwa ini mampu menumbuhkan ketaatan dan tobat kita? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Bahwa manusia ini kan terasa, Allah menyatakan dalam Al-Quran, kalla innal insana la yatgha arwa istaghna. Sekali-kali tidak, bahwa manusia itu dia itu melampaui batas, artinya sombong. Ya. Dia merasa sudah cukup, dia sudah segala macam. Ya. Maka melampaui batas itu, sombong itu ada 3 poin, salah satunya yang paling mendasar. 1, orang merasa sombong itu karena dia banyak harta. Yang kedua, dia karena dia punya jabatan. Kemudian yang ketiga, kenapa? Gara-gara wawasan atau ilmu yang luas. Betul. Nah,
Dikatakan oleh guru kita bahwa 2 poin yang pertama ini bisa hilang. Artinya mengapa? Contoh seperti ini. Orang yang berharta, maka dia tidak akan jadi sombong manakala hartanya hilang. Hari ini kaya, ini terjadi di Timika, ini kita kasihan dengan saudara kita, terjadi kebakaran siang tadi. Bahwa pagi tadi dia masih orang kaya yang punya toko. Sore nanti atau sekarang dia sudah jadi mantan orang kaya. Sekarang kalau sudah hilang, apa yang mau disombongkan? Yang kedua, ada orang jadi pejabat, ini disambut, kemudian pakai red carpet, di undangan-undangan yang enak, kemudian makannya di VIP. Masih menjabat. Kalau sudah mantan pejabat, orang mengawas, nengok pun tidak. Apa yang mau disombongkan? Tetapi yang ketiga, gara-gara wawasan atau ilmu, itu yang berat. Karena terkadang ilmu itu mau dia sampai itu, terkadang masih melekat. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, jadi instrumen itu tentang betapa ternyata kesombongan tersebut diluluh lantakkan oleh makhluk yang kecil bernama virus corona. Nah, di report ini kan saya sering sampaikan kepada teman-teman. Jauh sebelum corona ini muncul, ini kan ada wabah sampai sekarang malaria. Dan malarianya Papua ini Masya Allah, ajib. Dan di depan mata saya pernah terjadi di Grespol itu. Salah satu teman kita dari masyarakat Papua tiba-tiba kejang-kejang dan langsung pingsan, badan besar tinggi. Artinya ternyata betapa banyak di sini orang, dan alhamdulillah saya sudah kena malaria, sudah dapat MMC, malaria member club nih Pak. Sudah resmi jadi orang Papua. Nah, rasa Masya Allah. Jadi yang mau bodybuilding, yang dia mau tiap hari dia treadmill, dia jaga kesehatan, kemudian dietnya super disiplin, tetap kena. Kalau sudah malaria sudah nggak ada artinya. Nah, saking hebatnya malaria, Freeport bahkan bikin satu departemen malaria kontrol untuk mengalahkan satu nyamuk, kira-kira bikin departemen khusus. Artinya ternyata wahai manusia, di mana kesombongan? Ini Allah sedang mengobrak-abrik rasa angkuh kita. Dan pelajaran yang sangat berharga terjadi 4-5 ribu tahun yang lalu, di mana Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan, yang musuhnya Nabi Ibrahim, dia saking mengaku sebagai Tuhan, sebagai dewa, sebagai puncak tertinggi dari ketuhanan. Kemudian Allah hinakan dia itu dengan apa? Dengan seekor nyamuk. Yang Allah izinkan nyamuk masuk dari hidungnya atau dari telinganya, yang menembus sampai ke otaknya. Merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dan sakit kepala itu tidak akan reda kecuali salah satunya meredakannya itu dengan cara dipukul dengan sendal, dengan trompa, ya. Bayangkan itu, trompa itu kan keras tuh ya, dari kayak trompa orang sepatunya orang Belanda itu ya, kelengkang itu masih agak mendingan, lagi pukul lagi. Raja mengaku Tuhan, tapi dipukul dengan sesuatu yang diinjak-injak, dan dia mati dalam kondisi seperti itu. Pelajaran bagi kita adalah bahwa ternyata kau mau kemana? Kata Allah menyatakan fa'inal mafar, maka kemana tempat kalian akan berlari, kemana kalian akan kembali, kecuali kalau bukan kepadaku. Maka kata Allah, dari yang besar sampai yang kecil kamu tak mampu untuk mengalahkannya, maka cuma akulah sandaran kalian, kata Allah. Dan kembalilah, dan kembali itu namanya taubat kepada Allah SWT. Baik, terima kasih Ustaz. Ternyata kita sudah sampai di menit terakhir perjalanan serambi Ramadan kita di sore hari ini, hari yang ketiga di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Sebagai penutup, Fadhil Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara memuliakan Allah, mitra pendengar suara YMM di mana Anda berada, bahwa taubat itu adalah merupakan satu kebutuhan manusia. Kebutuhan kita sebagai hamba Allah yang mengaku betul-betul mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Sementara kita adalah hamba yang fakir, penuh dengan kesalahan, kekurangan dan dosa, maka seyogyanya lah setiap hari kita terus inabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tak mampu kita istighfar 100 kali, istighfar saja 3 kali, tapi betul-betul istighfar yang muncul dari hati yang paling dalam. Kita kenangkan betapa banyak salah dan lalainya kita, tentang sholat kita, tentang puasa kita, tentang zakat kita, apapun kita lakukan tak pernah ikhlas. Mungkin bagaimana kita pernah membentak orang tua, mungkin pernah kita berlaku sewenang-wenang terhadap pasangan kita masing-masing. Maka mari saya mengajak diri saya dan kita semua untuk terus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di sisi lain juga jangan sampai kita menunda-nunda taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bermartabat kepada Allah
adalah ketika dia melakukan kesalahan, tapi dia tak malu untuk mengakui kesalahan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah taubat merupakan bagian dari akhlak mulia seorang hamba. Taubat merupakan bentuk pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubat merupakan hal yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bertaubat, dia kembali kepada Allah, maka Allah akan menunggunya dengan janji-janji berupa ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu kasidah yang dikaitkan dengan Ramadan. Syaidillah ya Ramadan, syaidillah jud lana bil ghufran. Betapa indahnya Ramadan, betapa luarnya Ramadan. Ya Allah, maka sempurnakanlah Ramadan kami dengan ampunan dari sisimu ya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allah. Terima kasih kepada mitra pendengar semuanya. Kepada Allah kita mohon ampun, dan atas kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pendengar, dari pandemi ini banyak ibrah yang bisa kita petik. Karena ternyata keberkahan Ramadan tidak akan berkurang dengan ujian wabah COVID yang masih ada sampai saat ini. Bahkan sebaliknya, Ramadan tahun ini, kali ini adalah momen untuk kita agar semakin taat dan utamanya mampu bahkan terus bertobat untuk melebur dosa kita. Seperti yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam karyanya At-Taubat ila Allah. Keutamaan apa lagi yang lebih besar daripada orang yang bertobat adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala hingga keburukan mereka digantikan dengan kebaikan. Terima kasih mitra pendengar telah menyimak Serambi Ramadan sore ini di 103,5 Radio Suara HMM. Tadi kita sudah membahas tema Ramadan, jalan untuk bertobat bersama Ustadz Muhammad Iqbal Harun. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok di jam yang sama, tapi dengan tema dan suasana yang berbeda. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas dingin. Matur nuwun. Panas dingin ya Pak. Oh, Matur nuwun. matur nuwun.